Kira-kira detail perbedaannya itu seperti apa untuk kategori 1 dan juga kategori 2. Pada video sebelumnya banyak teman yang bertanya dalam komentar, salah satunya di sini ada teman yang bertanya dari Ibu Retno Wulandari ya, yaitu kategori 1, kategori 2 itu maksudnya bagaimana? Berdasarkan TMT atau tahap pendaftaran, kemudian nanti untuk mekanismenya seperti apa dan detail perbedaannya seperti apa. Tentunya teman-teman mengetahui terkait tentang kategorisasi setelah teman-teman mendapatkan jadwal tentatif penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022, yang mana di sini dibedakan ya, ada peserta PPG kategori 1 dan juga kategori 2, yang mana untuk penjadwalannya ini adalah berbeda-beda. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang pengkategorian peserta PPG dalam jabatan 2022. Kira-kira detail perbedaannya itu seperti apa untuk kategori 1 dan juga kategori 2. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG 2022, sebaiknya ini mengetahui ya untuk nanti persiapannya seperti apa, terus detail perbedaannya seperti apa. Nah, dari sekarang teman-teman perlu memahami supaya nanti bisa bersiap dari sekarang ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, resmi dari PPG Kemdikbud.go.id sudah disampaikan pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ini adalah untuk informasi resminya, ini adalah tertanggal 22 Juni 2022. Namun untuk pengumuman dalam lampiran ini diberikan disematkan pada website PPG Kemdikbud.go.id baru saja, yaitu tanggal 24 teman-teman. Nah, berikutnya pada bagian halaman kedua di sini dinyatakan bahwa yang lulus seleksi akademik PPG 2022 itu sejumlah 125.610 peserta teman-teman. Untuk mengecek teman-teman apakah lulus apa enggak, silahkan masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Kalian bisa login ke SIM PKB atau masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Jika teman-teman lulus, nanti akan ada tampilan seperti ini. Anda dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Untuk jadwal pelaksanaan ketentuan informasi lebih lanjut, teman-teman pantau website resmi yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus, akan ada tampilan seperti ini. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Nah, solusinya bagi teman-teman yang belum lulus, ini belajar lagi. Semoga saja di tahun depan nanti teman-teman bisa lulus ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini teman, bagi teman-teman yang mungkin masih mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, jadi belum ada informasi apapun, nggak ada kepastian apakah ini sudah lulus ataukah tidak lulus untuk seleksi akademiknya, maka teman-teman bisa memantau untuk jadwalnya lebih lanjut di akun SIM PKB masing-masing. Nah, berikutnya di sini terkait tentang jadwal tentatif yang sudah beredar untuk penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini terbagi ke dalam dua kategori. Ini adalah yang teman-teman tanyakan ya. Yang ditanyakan terkait tentang di sini ada kategori 1, kemudian ada kategori 2. Kira-kira perbedaan dari kategori 1 dan juga kategori 2 ini terletak pada bagian apanya? Nah, di sini teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, dikarenakan untuk masalah kategorisasi ini nanti antara kategori 1 dan juga 2 ini untuk jadwalnya berbeda-beda teman-teman. Jadi jadwal antara di sini teman-teman yang kategori 1 mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, kemudian lapor diri, ini adalah jadwalnya berbeda-beda. Nah, kira-kira untuk detail dari perbedaannya itu kira-kira seperti apa? Sekarang pertama-tama kita buka kembali paparan terkait tentang kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan prajabatan 2022. Nah, di sini untuk rencana kuota PPG 2022 ini ada pembagian, yaitu yang pertama jenis PPG, kemudian rencana pelaksanaan, kemudian kuota PPG, kemudian jumlah calon peserta PPG.
Ya mana di sini untuk jumlah calon peserta PPG ini tentunya sudah tersaring ya, sudah tersaring dari seleksi akademik kemarin. Artinya teman-teman yang sudah tidak di sini dinyatakan tidak lulus, maka di sini sudah dikerucutkan ya. Untuk kuotanya ini adalah sudah disesuaikan dengan kuota yang ada, ditambah dengan kuota yang diberikan kepada teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya namun belum terpanggil untuk ikut PPG di tahun ini. Untuk PPG dalam jabatan sendiri di sini dibedakan ke dalam dua bagian teman-teman. Yang pertama yaitu PPG dalam jabatan untuk TMT sampai dengan Desember 2015. Artinya teman-teman yang TMT-nya itu adalah kurang dari tahun 2015. Ini nanti teman-teman masuk ke pelaksanaan PPG-nya ini adalah selama 3 bulan ya. Dan untuk kuotanya ini adalah ada 40.000 peserta dibagi ke dalam 2 angkatan. Kemudian yang kedua ini adalah PPG dalam jabatan untuk TMT mulai tahun 2016 atau 2015 ke atas sampai tahun 2019 sekitar bulan Januari teman-teman kemarin untuk cut off-nya. Yang mana nanti untuk teman-teman dengan TMT mulai dari tahun ini sampai 2019 inilah nanti pelaksanaan PPG-nya ini adalah selama 1 semester. Untuk kuotanya ini adalah ada 36.000. Kemudian untuk PPG prajabatan yang model baru ini terdiri dari 2 semester. Ini untuk teman-teman yang kemarin di PPG prajabatan ya. Untuk tutorial cara daftarnya sudah ada pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan menurut pendapat pribadi saya untuk peserta yang kategori 1 ini adalah kemungkinan besar ini bagi teman-teman dengan TMT yang di bawah tahun 2015 teman-teman. Jadi teman-teman nanti untuk kategori 1 ini adalah untuk TMT di bawah 2015. Nanti untuk pelaksanaan PPG-nya ini adalah selama 3 bulan. Nah, di sini selama 3 bulan. Nah, di sini kalau misalkan kita pantau, kalau misalkan di kategori 1 kan 3 bulan ya, teman-teman. Untuk TMT di bawah 2015, maka di sini untuk timeline atau istilahnya itu untuk mulai teman-teman tuh diakui sebagai mahasiswa PPG, ikut PPG itu adalah dimulai dari yaitu poin pertama ini, yaitu kegiatan pertama setelah teman-teman menjadi mahasiswa PPG itu adalah mengikuti yaitu belajar mandiri. Setelah itu nanti mengikuti orientasi yaitu pada bulan Juli, kemudian di sini Juli, kemudian Agustus, kemudian September, kemudian di sini selesai pada bulan Oktober yaitu UP. Untuk UP itu sudah tidak masuk dalam rangkaian PPG teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita kerucutkan untuk yang kategori 1 ini adalah sekitar pelaksanaannya itu adalah sekitar 3 bulan ditambah sedikit untuk jadwal UP atau UKM PPG-nya. Kemudian untuk kategori 2 ini kemungkinan besar inilah bagi teman-teman yang masuk dalam yaitu kategori peserta PPG yaitu TMT 2015 ke atas ya sampai tahun 2019. Nah, jadi di sini untuk pelaksanaan PPG-nya ini dimulai dari pada bulan Agustus, kemudian September, kemudian Oktober, kemudian ada November, kemudian di sini sampai bulan Desember, teman-teman. Jadi sekitar 1 2 3 4 sekitar 5 bulan lebih ya, atau dapat dikatakan selama 1 semester. Kalau misalkan kita pantau lagi untuk timeline pelaksanaan PPG 2022, ya benar di sini untuk PPG yang angkatan 1 dengan TMT di bawah 2015 inilah nanti untuk angkatan 1 ini ada 20.000, kemudian 20.000 lagi untuk peserta yang angkatan 2. Bagi teman-teman yang mungkin saja saat ini tampilannya belum ada bagian halaman untuk apa itu kelulusan ya, apakah lulus atau enggaknya, pantau secara berkala, semoga nanti ada perubahan. Mungkin saja sekarang ini masih terjadi migrasi data, mungkin saja teman-teman nanti masuk dalam yang angkatan berikutnya teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk yang PPG TMT di bawah 2015 inilah perjalanannya sekitar 3 bulan ya. Kemudian untuk yang dalam jabatan 2016 sampai 2019 inilah nanti selama 1 semester kuotanya ini ada 36.000 peserta. Nah, di sini ini nanti selama 1 semester teman-teman. Hal yang paling penting saat ini adalah teman-teman selalu pantau akun SIM PKB masing-masing. Dikarenakan kalau misalkan kita bisa melihat pada jadwal tentatif penyelenggaraan PPG dalam jabatan ini nanti untuk waktu konfirmasi kesediaan ini sudah diberikan timelinenya.
Nah, di sini yang dimaksud dengan tentatif ini nanti bisa jadi akan ada pengunduran ya. Namun untuk pengundurannya ini tidak akan terlalu lama dikarenakan untuk PPK dalam jabatan 2022 ini nanti akan tuntas pada bulan Desember nanti. Karena nanti pada bulan Desember dipastikan semuanya sudah mengikuti UKM PPG ya, yang terdiri dari UKIN dan juga OP. Yang paling penting masalah kategori 1 ataupun kategori 2 ini adalah sudah menjadi wewenang dari Kemdikbud. Kita harus mematuhinya. Yang paling penting ini adalah kita selalu login ke akun SIMPAKB secara berkala. Manakala nanti sudah muncul untuk tombol konfirmasi kesediaan, teman-teman harus segera lakukan konfirmasi. Untuk ancang-ancangnya adalah tanggal-tanggal ini teman-teman. Nah, kalian bisa catat, dipantau terus akun SIMPAKB-nya jangan sampai ketinggalan penetapan peserta, kemudian lapor diri dan jadwal-jadwal lainnya.